dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita dibenarkan kerana kita ada damai dengan Allah Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus dengan kasih Allah di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus mengirim haleluya yang tinggi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji, 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 Hosana. Yesus. Puji, 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 Hosana. Yesus, karena kasih Allah di dalam hati kita.
Tapi siapa yang kuat? Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita tidak siapkan waktu kita untuk puji dan memuliakan Tuhan. Jadi pada malam ini kita mendengar renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-8. Tidak tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3 yang di luar kuat-kuat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih kita ada kerjasama. Berarti kita masih bangun lagi dalam kepadatan kita. Jadi pada malam ini kita belajar bagaimana kita mengetahui bagaimana kita memiliki kekuatan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memampukan hidup kita untuk terus datang kepada Tuhan. Dan di sini juga yang menyatakan bahwa dalam suatu hal yang kita belajar pada malam ini, di mana Tuhan itu memberikan pengharapan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga orang-orang yang percaya. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa dalam sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, bukanlah karena kemampuan kita, bukanlah karena kekuatan kita, karena kita mengizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau agar Tuhan sendiri turut bekerja dalam sesuatu yang kita lakukan, baik secara rohani bahkan jasmani. Kita izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini kita belajar ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang percaya di mana Tuhan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, di mana Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 yang pertama itu menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan yang kedua bahwa dikatakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga bahwa Tuhan turut bekerja untuk memberikan kita pengharapan supaya kita tidak menyerah kepada keadaan dunia ini. Tapi kata firman Tuhan, Dia menyatakan di sini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita mau menyerahkan hidup kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya bukanlah kekuatan kita, tetapi Tuhan yang turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, janganlah kita harap bahwa kita akan bertahan untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi kalau itu benar rencana Tuhan, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, pasti kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mungkin ubah rencana Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan janjinya atas hidup kita. Jadi ini satu pengharapan bagi kita. Walaupun banyak rencana dalam hidup kita, tapi rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu yang baik untuk hidup kita, kita pikir itu baik untuk hidup kita. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ubah rencana itu dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengubah janjinya di dalam kehidupan kita. Karena Dia berikan kita kekuatan, berikan kita harapan, dan Tuhan berikan kita keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan keadaan ini tidak akan mengubah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali mengubah janji Tuhan itu karena kita tidak taat pada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi kata firman Tuhan di sini menyatakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita izinkan Tuhan campur tangan apapun rencana kita, sesulit apapun rencana kita itu, kalau itu berkenan bagi Tuhan, semuanya terlaksana di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan memberikan harapan yang sangat memberi kita kekuatan dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini bahwa sebaliknya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan
Tuhan memberikan kita kekuatan supaya tidak menyerah. Sebaliknya kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi inilah tujuan Tuhan kenapa Dia terus bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak sekiranya kita menghadapi penyakit, sekiranya rencana tidak gagal, buat itu suatu hal yang sangat baik bagi kita. Kadang-kala kalau kita sakit, ada kita mengucap syukur. Ada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, kenapa saya sakit ini? Tadinya terbengkalai kan? Kita mempersalahkan keadaan kita. Tapi kadang-kala kita bersyukur juga sebab kita boleh rehat. Kadang-kala kalau saya penat betul, kesana kesini, tidak ingat makan lagi, terus tidur. Tapi kalau kita sudah tidur, sudah rehatkan tubuh kita ada kekuatan, ada kekuatan baru di dalam tubuh kita. Karena kita tidak menurut kekuatan kemampuan kita, tapi kita mengambil masa untuk merehatkan tubuh kita. Sehingga kalau kita sudah merehatkan tubuh kita tidak akan merasa penat lagi. Karena mengapa kita harus penat untuk merehatkan tubuh kita ini? Sebab tubuh kita bukanlah robot, tapi kita memerlukan juga istirahat yang sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi itulah sebabnya segala sesuatu yang terjadi itu ada kebaikannya bagi kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Kadang-kala kalau kita sakit, kenapa lah sakit ini? Tapi kita bersyukur Tuhan, terima kasih karena dia boleh rehat. Dan kalau kita sudah sembuh, bersyukur karena Tuhan berikan kita kekuatan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah kata firman Tuhan ini, bahwa Tuhan turut bekerja untuk dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mengapa? Supaya kita sentiasa berserah penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menyerah, sebaliknya kita berserah penuh kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Baik sakit, baik segala kesulitan, cabaran kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena orang yang berserah penuh kepada Tuhan, dia memiliki hati yang rendah, dia memiliki kerendahan hati dalam kehidupan dia, bahwa dia tidak mampu menghadapi, tapi dia harus berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan dia kekuatan di dalam kehidupan dia. Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, dia berikan harapan bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita lupa datang kepada Tuhan, minta kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kita minta agar segala pun yang kita hadapi, biarlah Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kata firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita hadapi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apapun cabaran, apapun cobaan dalam kehidupan kita, itu adalah suatu hal yang sangat baik bagi kita, untuk menguatkan kita, untuk memurnikan iman kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah luar biasa untuk melakukan sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan sendiri, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita yang mengasihi Dia, dan kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita sesuai dengan rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga katakan rencana Tuhan itu tidak mencelakakan kita, tetapi rencana Tuhan itu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Jadi itulah sebabnya kita harus turut mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak mempunyai kekuatan tanpa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan dia katakan di sini bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Apapun kehidupan kita saat ini, percayalah Tuhan tetap memelihara sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Jadi apapun keadaan kita tidak dibiarkan, tapi Tuhan itu sama-sama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, beban dalam kehidupan kita, supaya kita jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan di
di dalam keadaan kita sebagai manusia. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan tetap memelihara setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin perjalanan hidup kita, dan kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan yang taat kepada kita. Sekalipun kita tidak taat, Dia tetap taat menuntut kita hidup di dalam Dia. Jadi hari ini, malam ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan, sehingga pada saat ini kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Kita menikmati segala berkat, baik rohani bahkan jasmani. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan menyertai, memimpin dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan setiap orang yang terus berharap pada Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini yang kita mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di mana Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu bekerja untuk kebaikan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan juga punya rencana yang terbaik. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, di mana Tuhan itu punya rencana yang terbaik, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi kita. Tetapi kita mau agar Tuhan ini, kita izinkan Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Maka kita hidup melakukan segala kehendak Tuhan dengan taat setia, dengan rendah hati. Kita mau agar Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, Tuhan itu bekerja untuk memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Pasti kita berharap semua yang kita nikmati dalam kehidupan kita memberikan kita hasil yang baik, memberikan kita satu kedamaian, sukacita dalam kehidupan kita. Dan setiap harapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13 menyatakan bahwa Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, ini yang terjadi, di mana Tuhan itu sumber pengharapan dan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ini yang terjadi bagi kita kalau kita hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Jadi apapun keadaan kita saat ini, katakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber harapan dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memelihara sepanjang waktu di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan di sini bahwa Dia dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang kelima menyatakan bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, segala harapan kita tidak akan mengecewakan kita. Tapi kata firman Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini bahwa pengharapan itu sepenuhnya diberikan oleh Allah bagi orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan iman mereka kepada Dia. Mereka akan menerima janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ingatlah, setiap orang yang sudah menyerahkan diri mereka seperti dalam tangan Tuhan, pengharapan mereka tidak akan mengecewakan. Tetapi Tuhan akan mencurahkan kasih yang sejahtera dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pengharapan kita tidak mengecewakan. Tapi itu akan memberikan kita kekuatan, memberikan hidup yang tenang dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah itu yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kalau kita sudah memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi Dia sentiasa hidup bersama-sama dengan kita, karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi pada malam ini, firman Tuhan ini memberikan kita satu peringatan bahwa apapun keadaan kita hari ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Tuhan sumber kekuatan dan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah hidup dalam iman,
dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena harapan kita tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan kita akan berikan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan yang terbaik kita sama-sama berdoa dan kita di dalam mari kita berdoa. Kita sama-sama dapat sedang Dalam padang kebun berbagai manusia serta sejahtera akan kepadamu. sekali lagi. Padang padang kebun dan manusia serta sejahtera akan kepadamu. Jadi ini janji firman Tuhan bagi Aaron, dengan panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan diberikan bagi dia jika dia mengandalkan Tuhan dalam hidup dia. Jadi ini janji akan diterimanya dan katanya bahwa sejahtera akan diberikan bagi dia. Jadi kita masuk dalam acara sama terjadi. Hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas hujan kami bertanda, saat kami mengangkat suara
Kau telah menyertai kebaktian ini dari mula pertengahan hingga akhir, dan kami sebentar lagi akan beredar dari tempat ini, dan kami mohon Tuhan Engkau akan menyertai kami yang berjalan kaki atau berkendaraan, kiranya Tuhan mengiringi dengan malaikat-Mu, dan biar kami dapat bangun besok dan kami dapat sekali lagi berkumpul di ruang ibadah dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di damai sejahtera Allah kami tinggalkan di rumah ini. Damai sejahtera juga akan mengikuti kami. Kami tutupkan acara ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.